Bismillahirrahmanirrahim. Pengaruh cahaya Allah terhadap ekonomi, meskipun sebenarnya menyaksikan cahaya Allah ini adalah jalan atau sebenarnya musyahadah. Menyaksikan cahaya Allah ini adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita berzikir, berwirid pagi dan malam, lalu seketika itu bermusyahadah, menyaksikan cahaya Allah. Tentu saja setelah melakukan salat istikharah dan melaksanakan menerima cahaya Allah dari Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari. Nah, pengaruhnya terhadap ekonomi tentu ada pengaruhnya, karena ini jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ini adalah bukan tujuan utama, penting untuk diketahui. Nanti tujuannya bukan karena Allah. Jadi pertama memang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan menyaksikan cahaya Allah. Karena cahaya Allah ini adalah hijab yang terdekat kepada Allah. Allahu nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Hijab pertama yang jauh itu bumi. Lalu hijab yang kedua yang dekat adalah langit. Lalu yang paling dekat adalah cahaya. Lalu setelah cahaya ini baru Allahu nurus samawati wal ardh. Allah cahaya langit dan bumi. Nah, hubungannya atau pengaruhnya terhadap ekonomi atau terhadap perekonomian, ini tentu karena ini bersifat abstrak. Saya akan menceritakan tentang pengalaman seseorang. Jadi ada memang seorang itu dia berdagang, dagangannya mengalami persoalan. Nah, benang-benang takdir mengantarkan orang itu untuk bertemu Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari dan menerima cahaya Allah. Alhamdulillah, selang beberapa waktu perdagangannya lancar. Ini satu contoh. Ada contoh yang lain. Ada seorang dia di dalam hidupnya dia oleh Allah Subhanahu wa taala memang tidak memiliki keluasan di dalam ekonomi. Nah, sekali lagi benang-benang takdir menyampaikan orang itu untuk bertemu dengan Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari. Tentu pertemuan ini tidak harus secara offline misalnya, tetapi bisa online, kan banyak yang secara online juga. Beberapa waktu setelah itu ternyata alhamdulillah orang ini benar-benar mengalami perubahan di dalam kehidupan ekonominya. Karena memang dia ikhlas karena Allah. Yang penting kan dia setelah wirid Thariqah Karkari itu kan wirid utamanya setelah mengambil baiat, artinya berjanji setia untuk mengamalkan wirid, bukan dalam janji setia politik atau janji setia macam-macam. Ini mengenai wirid, mengenai thariqah, mengenai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah berjanji untuk melaksanakan wirid ini, lalu dia menyaksikan cahaya Allah, menerima cahaya Allah melalui tangan Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari. Benar-benar itu dia kehidupan ekonominya benar-benar berubah, bahkan hampir tidak masuk akal. Karena dia ceritanya itu tidak punya pekerjaan, lalu dia tiba-tiba saja ada yang bukan memberikan pekerjaan, tetapi dia kenal dengan beberapa orang, lalu orang ini mempercayainya. Lalu kepercayaan ini bukan dalam arti dikasih pekerjaan, bukan, tetapi memang perkenalan dengan orang ini, orang lain memberikan dia peluang-peluang untuk
jalur rezekinya gitu. Masalah pekerjaan dia bisa dibilang tidak tetap ya, tetapi memang perkenalannya dengan orang-orang itu sungguh ajaib begitu. Jadi ketidakpastian tetapi membuka jalan-jalan untuk dia mudah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu jalan rezekinya itu luar biasa, bukan receh gitu. Jadi memang ini adalah jalan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sungguh jika dibilang nikmat, sungguh nikmat gitu. Memang perjalanan, karena memang setiap orang berbeda-beda. Nah, barangkali Anda ingin merasakan sholat istikharah, ya merasakan jalan seperti ini misalnya, sholat istikharah, karena sholat istikharah ini penting. Beristikharah siapa? Sidi Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari. Banyak yang bermimpi berjumpa Rasulullah. Ya awalnya tidak langsung setelah sholat istikharah, tapi misalnya setelah sholat istikharah dia menerima cahaya Allah, lalu beberapa bulan atau ada jangkauan berapa hari, tapi ada yang agak lama, setahun gitu, bermimpi Nabi Muhammad SAW. Jadi demikian. Jadi ini ada pengaruhnya terhadap ekonomi pribadi, baik ekonomi pribadi terhadap diri orang itu dan keluarganya. Ada yang berkaitan juga dengan keluarga. Jadi ada pengaruh yang baik terhadap ekonominya. Jika kita kaitkan dengan misalnya ayat Al-Quran, ada di dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa orang yang beristighfar maka oleh Allah akan diberikan rezeki dari langit, diberikan hujan air tentunya, dan juga diberikan keturunan. Kalau di dalam hadis Nabi juga ada keterangan kalau barang siapa yang memperbanyak istighfar, apalagi istighfar ini di dalam keterangan para ulama itu salah satu amalan yang tidak ditolak oleh Allah, yaitu membaca istighfar banyak-banyak. Ada kisah-kisah mengenai istighfar ini, karena amalan di sini sebelum menerima isim a'zam dari syekh itu amalannya adalah istighfar. Jadi istighfar ini dia menjadi nafas mengganti seluruh amalan-amalan. Selain wirid pagi dan malam, dia selama 24 jam itu istighfar. Cara istighfarnya itu tidak cepat-cepat, tapi ini memperhitungkan kualitas. Jadi dia istighfarnya itu astagfirullah. Jadi tidak cepat, bukan astagfirullah, bukan, tapi astagfirullah sambil menghayati artinya. Astagfirullah berarti saya memohon ampun kepada Allah. Astagfirullah. Selama proses berzikir ini dia belum menyaksikan cahaya Allah, karena menyaksikan cahaya Allah setelah dia menerima dari syekh. Jadi Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajatu ka'annaha kakabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Jadi cahaya itu dinyalakan dari syajarah mubarakah. Syajarah mubarakah itu syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyya wala gharbiyya. Jadi syajarah mubarakah itu dia adalah sanad thariqah ini dari Nabi Muhammad SAW, dari Allah oleh malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, terus sampai yang sekarang Sidi Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari, wali kutub khotam zaman ini. Ketika Anda menyaksikan cahaya Allah lalu berjalan terus, nanti akan ada lagi kejutan-kejutan. Ini belajar pertama ma'rifatun nafas. Lalu jika Allah menganugerahi Anda menjadi ma'rifatullah, ada sir nanti.